Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Rina Sari. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu support channel ini dengan cara klik subscribe dan komentar-komentar yang positif. Dan untuk kalian yang belum klik subscribe, silahkan sekarang juga klik subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak bayar sama sekali. Teman-teman juga nggak akan rugi apabila klik subscribe. Itu adalah bentuk support teman-teman ke channel ini agar lebih maju dan berkembang, khususnya untuk memberikan tutorial-tutorial yang insya Allah menarik dan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, so langsung saja klik subscribe sekarang. Saya akan memberikan waktu kurang lebih 3 detik untuk teman-teman bisa klik subscribe terlebih dahulu ya. Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya akan menganggap bahwa teman-teman sudah klik subscribe. Nah, di video hari ini spesial banget tentang BPJS Ketenagakerjaan ya, BSU. Ini melalui ya BPJS Ketenagakerjaan yang pasti guys. Oke, untuk video hari ini itu enggak saya edit ya guys ya. Jadi mungkin ada kata-kata yang kok sepertinya terbata-bata atau tidak sesuai gitu ya. Karena ini tidak diedit, jadi langsung ngomong, langsung upload saja ya guys ya. Oke. Untuk syaratnya kita bahas dulu ya sebelum kita cek apakah kalian atau kita semua itu pantas atau layak, atau kita ngecek apakah kita bisa menerima BSU. Oke, bantuan subsidi upah dari pemerintah, kurang lebih totalnya 600.000 dibayar sekaligus mulai dari Juni sampai dengan Juli. Oke, untuk syarat yang pertama ya guys, ini ada syarat lengkap penerima BSU bantuan subsidi upah 2025. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025. Yang pertama pastinya warga negara Indonesia, dimana itu dibuktikan dengan memiliki KTP atau NIK ya guys ya, nomor induk kependudukan. Kemudian yang kedua, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025. Jadi kalian itu punya BPJS Ketenagakerjaan. Kalau biasanya di perusahaan-perusahaan atau di kantor-kantor itu kan disediakan ya oleh perusahaan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi kalian bisa cek tuh apakah kalian itu layak menerima BSU atau tidak ya. Yang ketiga, gaji atau upah maksimal itu 3,5 juta per bulan. Jadi kalau di atas 3,5 juta kalian nggak akan dapat yang namanya BSU. Tapi kalau di bawah itu ya kalian akan dapat gitu ya, sesuai UMK atau UMP wilayah setempat. Jadi kalau UMR, UMP, UMK setiap daerah itu kan berbeda-beda ya guys ya. Makanya kalau misalnya gaji UMK-nya atau gaji pokoknya itu di atas 3,5, kalian nggak akan dapat BSU. Dipastikan tidak akan mendapatkan, karena ini syarat utamanya ya guys. Kemudian yang keempat, tidak termasuk sebagai PNS atau ASN, TNI dan juga Polri ya. Yang kelima, bukan penerima bantuan sosial lain ya, seperti misalnya PKH, program keluarga harapan, juga tidak menerima bansos seperti kartu prakerja atau BPUM ya. Yang keenam, memiliki rekening aktif ya di bank himbara seperti misalnya BNI, BRI, BSI, Mandiri, BTN. Jadi kalian bisa ya mencairkan BSU itu menggunakan rekening-rekening khusus ini ya, BNI, BRI, Mandiri, BSI, BTN. Selain itu nggak bisa. Oke. Nah, yang ketujuh syaratnya, kalau misalnya kalian itu guru honorer itu bisa ya, kemungkinan bisa diprioritaskan, tapi dengan syarat memenuhi kriteria yang ada di atas tadi. Oke. Nah, sekarang kita cek ya apakah kita bisa mendapatkan atau menerima BSU atau tidak. Caranya gimana? Yang pertama, kita langsung saja masuk ke aplikasi atau menu web ya guys ya, bisa pakai Firefox atau Google Chrome gitu. Oke. Nah, ini saya menggunakan Firefox ya guys ya. Kalau kalian menggunakan Chrome juga bisa, atau menggunakan aplikasi lainnya juga bisa ya, nggak masalah. Nah, kalian ketik saja bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, ini tampilannya seperti ini ya guys ya. Ini sudah jelas apakah kamu masuk dalam kategori calon penerima BSU atau tidak.
Nah ini ada WNI, kemudian ada ya upah atau gajinya itu di bawah 3.500.000, kemudian diprioritaskan untuk yang belum pernah menerima PKH ya guys ya. Nah di sini kalian bisa pilih yang ini karena saya sudah masuk ya guys. Kalau kita coba dari awal ya guys ya, soalnya ini sudah masuk BSO. Oke, nah ini udah masuk ya guys ya. Kalau misalnya awal banget itu ada pilihan, kalian pilih yang pertama ya, cek penerima BSU gitu. Yang paling atas itu kan ada cek penerima BSU, kemudian nanti baru masuk seperti ini ya. Ini baru masuk ini. Karena saya tadi sebelumnya sudah login, makanya dia langsung masuk ke menu ini guys. Sebelumnya di awal itu saya sudah memilih yang cek penerima BSU gitu. Jadi kalian kalau nanti masuk ke bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, kalian pilih yang pertama ya, cek penerima BSU gitu. Nanti di bawah kalian scroll saja ke bawah, kalian isi saja ya. Yang pertama NIK, lihat di KTP ya guys ya, NIK-nya itu nomor induk kependudukan. Kemudian yang kedua, isi nama lengkap. Nama lengkap sesuai dengan KTP ya. Jadi patokannya adalah KTP, bukan yang lain sebagainya. Karena banyak misalnya kalian punya kartu A, kartu B, atau misalnya kartu C gitu ya. Itu kan namanya kadang-kadang ada yang salah huruf, misalnya I harusnya I, ternyata Y gitu. Jadi patokannya pakai KTP. Kemudian tanggal lahir, kalian cek di KTP, sesuaikan saja. Nama ibu kandungnya bisa disesuaikan dengan kakaknya. Kemudian ketik ulang nama ibu kandung ya, diketikkan saja ulang nama ibu kandungnya tadi. Kemudian nomor handphone yang paling baru atau yang kalian gunakan gitu. Ini ketik ulang juga atau untuk verifikasi ya, ketik ulang nomor handphonenya, email terkini atau email yang kalian gunakan untuk HP ya, untuk HP, untuk kegiatan sehari-hari yang ada di HP yang aktif gitu ya, yang login di HP kalian gitu. Ketikkan ulang email ini untuk memastikan bahwa email, nama ibu kandung dan juga nomor handphonenya itu tidak salah ya, makanya ini diverifikasi. Kemudian kalian klik saja lanjutkan, nanti akan ada informasi apakah kalian itu layak atau tidak sebagai calon penerima BSU ya guys. Ini contohnya seperti ini ya guys ya. Nah, kalau misalnya yang muncul, mohon maaf Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU. Nah, berarti kalian itu tidak terdaftar atau tidak layak. Kemungkinan karena terbaca oleh sistem untuk penghasilan kalian itu di atas 3,5, atau kalian tidak punya BPJS Ketenagakerjaan guys gitu ya. Ini banyak sekali faktornya. Oke, jadi jangan berkecil hati, atau mungkin di keluarga kalian itu sudah pernah menerima PKH, jadi nggak layak dapat. Oke, nah kalau misalnya kalian itu seperti ini, nah seperti ini data Anda saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi, silahkan cek secara berkala untuk mendapatkan pembaharuan status Anda. Nah ini kemungkinan kalian akan mendapatkan atau kalian itu terdeteksi dan masih akan divalidasi, dicek apakah kalian itu berhak dan benar-benar sebagai calon penerima BSU gitu loh ya. Ini dicek atau diverifikasi oleh pihak BPJS-nya. Begitu guys ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik subscribe, hidupkan tombol lonceng di samping subscribe. Mohon maaf kalau misalnya banyak kata-kata yang ya ceremot-ceremot gitu, kurang berkenan karena ini tidak diedit ya. Jadi langsung ngomong, langsung diupload saja. Oke guys. Nah, untuk teman-teman juga yang misalnya ya di video sebelumnya itu sudah saya sharing tentang
program-program atau BPJS yang misalnya mati, kemudian gratis ongkir, ada juga ya soal-soal ujian sekolah, itu sudah saya sharing di video sebelumnya. Dan yang terakhir itu masalah tentang Shopee ya guys ya, udah saya sharing juga. Kenapa sih kok Shopee sekarang ini banyak errornya, banyak bugnya, itu sudah saya sharing. Kalau misalnya teman-teman mungkin saja ada kendala terkait Shopee, kalian bisa cek langsung di video sebelumnya. Oke, ini agak malam ya guys buatnya, kurang lebih jam 9-an ini, makanya agak ngantuk dan suaranya kebetulan agak bindeng guys. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.